Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara pelajaran haji yang bisa kita ambil bahwasanya ketika seorang muslim setelah dia berniat melakukan
umrah atau haji, maka dia disunahkan untuk membaca talbiyah. Dia disunahkan untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilan wahai Allah. Labbaik la syarika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan itu adalah milikmu. La syarika laka, tiada sekutu bagimu. Nah, orang yang melakukan umrah dan melakukan haji, ketika dia mengucapkan talbiyah ini jamaah sekalian, dia memunculkan dalam hatinya makna dari kalimat-kalimat tersebut tentang wajibnya mengesahkan Allah dalam peribadatan dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Dia yang esa sendirian dalam memberikan nikmat, karunia, kebaikan kepada kita, tiada sekutu baginya, maka Dia juga yang Maha Esa, Dia juga yang sendirian yang berhak untuk diibadahi, tiada sekutu baginya dalam peribadatan tersebut. Ya, jadi sebagaimana hadirin sekalian, Allah yang memberikan kita nikmat karunia, satu-satunya Dia memberikan karunia kepada kita yang memiliki kerajaan ini, memiliki nikmat ini segala pujian. Dia juga satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Karena itu tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah saja. Tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh meminta rezeki kecuali hanya pada Allah saja. Tidak boleh memohon pertolongan dalam kesulitan kecuali hanya pada Allah saja. Tidak boleh juga berkorban kecuali hanya untuk Allah saja, dan seterusnya. Ya, segala macam bentuk ibadah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa jahiliyah dahulu, orang-orang musyrik Arab pun yang melakukan umrah dan haji. Ya, karena itu ajaran yang mereka wariskan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan mereka juga membaca talbiyah ini. Tapi jamaah sekalian, karena mereka ini musyrik, mempersekutukan Allah dalam peribadatan, jadi mereka baca talbiyah ini, kemudian mereka masukkan di dalamnya unsur-unsur kesyirikan. Yang mereka masukkan di dalamnya unsur kesyirikan untuk mendukung apa yang mereka lakukan itu. Diriwayatkan mereka dahulu di masa jahiliyah, mereka membaca talbiyah ini, labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Jadi potongannya lengkap seperti tadi, tapi mereka tambahkan di sini jamaah sekalian, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, aku penuhi panggilanmu wahai Allah, tiada sekutu bagimu, illa syarikan huwa lak, ya, kecuali, ya, mereka tambahkan ini jamaah sekalian, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu tandingan yang itu adalah milikmu. Ya, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu, tamliku huwa ma malak, yang kau memiliki dia dan memiliki apa yang dia miliki. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, mereka membaca labbaik la syarika laka, aku penuhi panggilanmu wahai Allah, tiada sekutu bagimu wahai Allah, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang itu adalah milikmu, tamliku huwa ma malak, engkau memilikinya dan engkau memiliki apa yang dia miliki. Inilah kelancangan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu jamaah sekalian yang Allah Taala. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam talbiyah itu, tapi mereka buat pengecualian untuk mendukung kesyirikan mereka. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf. Allah Taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah sebagian besar mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Dan tidaklah sebagian besar mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala melainkan mereka juga di saat yang bersamaan adalah orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka imani jemaah sekalian? Mereka mengimani
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah pencipta, Dialah yang menghidupkan, Dialah yang mematikan, Dialah yang memberi rezeki, Dia yang mengatur seluruh alam ini. Mereka akui itu. Tapi mereka di samping beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka beribadah juga kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna firman Allah tadi, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah sebagian besar mereka yang beriman pada Allah melainkan di saat yang bersamaan mereka juga musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Ikrimah, seorang tabi'in yang mulia rahimahullah, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan ayat ini. Makna ayat ini adalah engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya, mereka akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Nah, itulah makna iman mereka kepada Allah. Tapi mereka juga beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman pada Allah, tapi mereka juga beribadah pada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting buat kita jemaah sekalian. Ya, sekedar mengaku beriman pada Allah bukan jaminan bahwa orang itu bebas dari syirik. Ya, sekedar beriman, mengimani Allah Ta'ala bukan jaminan bahwasanya dia selamat. Jadi yang dituntut dari seorang muslim adalah bertauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, dan berlepas diri dari syirik. Berlepas diri dari syirik ini dengan segala macam bentuknya, ya, dengan segala macam bentuknya. Jadi tidak cukup hanya beribadah pada Allah dengan ibadat-ibadat ini. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu pun beribadah jemaah sekalian. Mereka berhaji, umrah, ya, mereka juga bersujud, mereka kenal sujud, ya, ruku, mereka juga bersedekah, ya, dan seterusnya, ya, berkurban jemaah sekalian. Tapi ya, sekedar beribadah sekali lagi tidak cukup sampai seorang muslim itu mengetahui ya, bahwasanya ya, dia wajib berlepas diri dari kesyirikan, tahu tentang bahaya syirik, berhati-hati agar jangan jatuh dalam kesyirikan tersebut. Ya, karena dosa syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala firman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Dia. Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Dia. Dan Dia bisa mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang besar. Dia telah mengadakan kedustaan yang besar. Dan ayat ini Allah ulangi lagi dalam di surat yang sama. Tapi di bagian terakhirnya Allah mengatakan, ayat yang keduanya, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Dan di hari ini jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang mengaku Islam, bersyahadat la ilaha illallah, KTP-nya Islam, tapi dia terjerumus dalam berbagai macam bentuk kesyirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ya, mereka ya, sebagian kaum muslimin meyakini bahwasanya ada orang-orang yang dianggap keramat yang bisa berbuat di alam ini ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sesuatu tidak syirik, kesyirikan. Allah tidak pernah memberi kekuasaan kepada hamba siapapun untuk bertindak di alam ini tanpa izinnya, ya, tanpa izinnya. Di sebagian kaum muslimin ya, meyakini tempat-tempat yang dianggap keramat atau benda-benda yang dianggap keramat yang diyakini bisa membawa manfaat untuk dia atau menolak keburukan dari dirinya. Ya, ini juga syirik jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak juga kaum muslimin ya, ketika membangun ya, jembatan atau bangunan ya, kemudian ya, dia mempersembahkan kepala kerbau ya, atas nama tradisi. Ini juga syirik namanya jamaah sekalian. Ya, dan seterusnya.
Padahal ini cuma sekali kalau salah inilah dosa-dosa terbesar, dosa-dosa syirik yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan akidah tauhid kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, di akhir khutbah ini saya ingin mengingatkan diri saya dan hadirin sekalian bahwasanya kita sekarang berada di hari-hari pertama, 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Dan ini adalah hari-hari yang paling mulia dalam kehidupan ini. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh lebih dicintai Allah selain hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 di awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Ya, beliau mengatakan bahkan juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah kecuali ya seseorang illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bisyai', kecuali satu saja yang bisa menandingi fadilah beramal soleh di hari-hari seperti ini, yaitu seorang mujahid yang pergi berperang dengan diri dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, dia gugur di medan perang, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menandingi keutamaan beramal soleh di hari-hari seperti ini. Adapun yang selain itu, ya beramal soleh di hari-hari ini, zikir di hari ini, jamaah sekalian, salat sunnah di hari-hari seperti ini, puasa sunnah dan seterusnya, itu pahalanya lebih besar, bahkan melebihi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu jamaah sekalian, saya merasa untuk diri saya dan jamaah sekalian, adalah kita perbanyak amal soleh di hari ini. Ya, semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan kaum muslimin, orang tua kita dan kaum muslimin, yang menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang berhak masuk dalam surga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin warfa' rayat al-jihad wad din ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين المجاهدين في غزة في فلسطين وفي كل مكان يا عزيز يا قوي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله